Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang ethical, social, and political issue in e-commerce. Nama saya Devan Rizky. Saya Gilang Gusfiandi. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Menurut St. John dari Damaskus abad ke-7 Masehi. Kemudian ada isu etika dalam sistem informasi menjadi suatu yang baru dan penting dengan munculnya internet dan e-commerce. Teknologi internet dan perusahaan digital membuat lebih mudah untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mendistribusikan informasi terlepas dari perhatian baru tentang penggunaan informasi dan pelanggan dengan tepat, perlindungan privasi personal, dan perlindungan kepemilikan intelektual. Ya, ini adalah 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama itu ada information, right, and obligation. Yang kedua ada accountability and control. Kemudian yang ketiga ada quality of life. Kemudian sistem quality, dan yang terakhir property right and obligation. Nah, ini tuh di sini terbagi menjadi ada political issue, social issue, ethical issue, individual, society, dan polity yang berkaitan tentang information technology and system. Nah, yang pertama ada hak informasi. Privacy adalah klaim individu agar tidak diganggu, bebas dari pengawasan atau campur tangan dari individu atau organisasi lain termasuk negara. Ya, selanjutnya ada FIP, yaitu Fair Information Practice. FIP adalah serangkaian prinsip yang berpengaruh pada pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Isi kontennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi harus bukan dari sistem catatan personal yang merupakan rahasia. Yang kedua, individu memiliki hak atas akses, pengawasan, peninjauan, dan perubahan pada sistem yang memuat informasi tentang mereka. Kemudian yang ketiga, tidak ada penggunaan informasi personal untuk tujuan tertentu kecuali dengan izin sebelumnya. Yang keempat, manajer sistem bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena sistem untuk reliabilitas dan keamanan. Dan yang terakhir, pemerintah memiliki hak untuk campur tangan dalam hubungan informasi antara pihak swasta. Kemudian ada tantangan internet yang berkaitan dengan privacy. Informasi yang dikirim melalui jaringan yang luas ini akan melalui beberapa sistem komputer yang berbeda-beda sebelum sampai pada tujuan akhirnya. Setiap sistem tersebut akan mampu memonitor, menangkap, dan menyimpan komunikasi yang melaluinya. Contohnya adalah cookies, web beacon atau web bugs, dan spyware. Hak kepemilikan. Kepemilikan intelektual dipertimbangkan sebagai kekayaan tak berwujud yang menciptakan oleh individu atau perusahaan. TI membuat hak ini sulit untuk dilindungi karena informasi yang terkomputerisasi dapat dikopi dengan mudah dan didistribusikan melalui jaringan. Nah, konsekuensi sosial yang negatifnya adalah keseimbangan pusat kekuasaan dan batas luar, kecepatan perubahan, mengurangi waktu dalam merasakan persaingan, mempertahankan batas keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Kemudian ketergantungan dan mudah diserang, dan yang terakhir kejahatan komputer dan penyalahgunaan. Akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Bersama Undang-Undang Kekayaan dan Privasi, teknologi informasi baru membawa tantangan bagi Undang-Undang Liabilitas dan praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan institusional. Contohnya ini adalah selama akhir pekan 15 Maret 2002, 10.000 nasabah Bank of America di California, Arizona, dan Nevada tidak dapat menggunakan cek dan pembayaran jaminan sosial mereka yang telah dimasukkan ke dalam tabungan secara elektronik. Kemudian kualitas sistem
kualitas data dan kesalahan sistem. Itu ada 3 sumber prinsip kerja yang buruknya, yaitu adalah bug dan kesalahan dari peranti lunak. Kemudian yang kedua, kegagalan fasilitas atau peranti crash yang disebabkan oleh penyebab alami atau lainnya. Dan yang terakhir, kualitas input data yang buruk. Selanjutnya itu ada kualitas hidup. Di dalamnya ada ekuitas, akses, dan batasan. Komputer dan TI secara potensial dapat menghancurkan nilai-nilai budaya dan masyarakat. Konsekuensi sosial yang negatif dari sistem berkaitan dengan respon individu, sosial, dan politik adalah sebagai SBB. Konsekuensi sosial yang negatif. Yang pertama itu ada keseimbangan pusat kekuasaan dan batasan luar. Lalu yang kedua ada kecepatan perubahan, mengurangi waktu dalam merespon persaingan. Yang ketiga itu ada mempertahankan batasan. Di dalamnya ada keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Lalu keempat itu ada ketergantungan dan mudah diserang. Dan yang kelima, kejahatan komputer dan penyalahgunaan. Lalu ada hak cipta, masalah copyright dan enkripsi. Di Amerika Serikat, hukum hak cipta melindungi bentuk-bentuk asli dari ekspresi seperti tulisan di dalam buku majalah dan catatan kuliah, seni, gambar, foto, musik, film, pertunjukan, dan program komputer yang dapat disalin oleh orang lain untuk minimum 50 tahun. Hak cipta tidak melindungi ide, hanya ekspresi mereka dalam media yang menyata seperti kertas, pita, kaset, atau catatan lisan tangan. Patent, bisnis, metode, dan proses. Tujuan hukum patent adalah untuk memastikan bahwa penemu mesin-mesin baru, perangkat, atau metode industri akan menerima imbalan finansial dan lainnya dari pemanfaatan atau penggunaan oleh orang lain dan penggunaan luas dari penemuan, mungkin dengan menyediakan diagram rinci bagi mereka yang ingin menggunakan ide di bawah lisensi dari pemilik patent. Patent diperoleh dari Amerika Serikat Patent dan Trademark Office, dibuat pada tahun 1812. Selanjutnya itu e-commerce patent. Sebagian besar infrastruktur internet dan perangkat lunak dikembangkan di bawah naungan program ilmiah dan militer yang didanai publik di Amerika Serikat dan Eropa, seperti Samuel F.B. Morse yang dipatenkan ide kode Morse dan membuat penggunaan telegraf. Sebagian besar penemuan yang membuat internet dan e-commerce mungkin tidak dipatenkan oleh penemu mereka. Internet awalnya ditandai oleh semangat pengembangan masyarakat di seluruh dunia dan berbagi ide-ide tanpa mempertimbangkan kekayaan pribadi. Semangat awal internet berubah dalam pertengahan 1990-an dengan mengembangkan komersial dari World Wide Web. Perusahaan bisnis mulai menerapkan untuk metode bisnis dan pattern perangkat lunak. Selanjutnya itu ada merek dagang, pelanggaran online, dan dilusi. Hukum merek dagang adalah bentuk perlindungan kekayaan intelektual untuk merek dagang dan tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan menunjukkan sumber mereka. Tujuan dari hukum merek dagang adalah yang pertama itu ada hukum merek dagang melindungi masyarakat ketika berbelanja suatu barang dengan kepastian. Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi barang ketika pembeli menerima barang yang dimaksud. Lalu yang kedua itu ada hukum merek dagang melindungi pemilik merek dari pembajakan dan penyalahgunaan dari yang tidak berwenang.
Lalu itu selanjutnya isu etika dalam teknologi e-commerce. E-commerce hanyalah satu dari beragam bentuk teknologi informasi yang mengambil peranan dan menjadi faktor besar dalam mempengaruhi beragam aspek kehidupan kita sehari-hari. Seiring berjalannya setiap dampak positif yang terbangun dari tiap-tiap teknologi yang membantu itu sendiri memiliki juga bagian yang menjadi dampak negatif dan juga menjadi konsekuensi yang seringkali kurang kita sadari dalam mencapai dampak positif yang kita rasakan. Dari keragaman dampak negatif yang muncul dalam karya tulis ini, karya kali ini akan dibahas mengenai isu etika yang seringkali terabaikan dalam teknologi e-commerce yang ada di mana dampak negatif tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan suatu ancaman terhadap diri kita yang berperan sebagai pengguna atau user. Selanjutnya itu isu etika. Isu etika adalah suatu bagian penting yang memberikan peranan inti ke dalam nilai-nilai kehidupan kita dalam berkomunitas, antara lain nilai kehidupan, kebahagiaan, keamanan, dan juga pengetahuan. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi masalah dalam berkomunitas. Pembahasan dari isu etika sendiri menjadi penggambaran moral sebagai suatu sumber namun memiliki suatu tanggung jawab dan informasi itu sendiri. Apakah informasi tersebut dapat dikonsumsi oleh setiap orang yang ingin mengakses ataukah informasi tersebut melanggar bagian dari privasi. Etika yang akan dibahas di bagian pembahasan tentang titik temu antara isu etika dan juga perjalanan e-commerce yang berlangsung. Lalu kesimpulannya itu dalam e-commerce kekayaan intelektual mempunyai peranan sangat penting karena setiap transaksi dalam e-commerce berupa informasi dalam paket dikirim melalui jaringan internet. Memahami etika sosial dan politik dalam e-commerce internet dan penggunaannya dalam e-commerce telah meningkatkan luas etis. Isu-isu sosial dan politik pada skala belum pernah terjadi sebelumnya untuk teknologi komputer. Perkembangan teknologi informasi telah membuat sulit untuk melindungi kekayaan intelektual karena informasi terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau didistribusikan pada jaringan. Perlindungan kekayaan intelektual harus benar-benar diterapkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam regulasi pemerintah maupun oleh Badan Dunia yaitu WIPO. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.